Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, tetap bahagia, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini, saya awali kegiatannya mulai dari buang sampah terlebih dahulu. Dan ini tuh kegiatannya udah berkisar sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Dan cuaca hari ini tuh lumayan terik ya, tapi baru kumat gitu ya, baru ada moodnya untuk beberes. Jadi ini tuh saya awali mulai dari buang sampah dulu. Setelah buang sampah di sini tuh saya lanjut ya teman-teman. Ini tuh ada semacam gagang sapu yang udah panjang gitu ya, sebenarnya itu gagang sapu untuk sawang-sawang gitu ya, tapi sapunya udah hancur gara-gara mukulin tikus, dibuat sama Pak Su ya. Ini tuh mau saya tempelin dulu ya untuk si pisau cutter-nya ini teman-teman. Tapi karena di rumah itu nggak ada karet ban, kemarin udah habis saya pakai untuk ngaretin celana anak-anak. Jadi di sini tuh saya ganti dengan menggunakan lakban. Dan kebetulan juga lakbannya ini warna kuning ya teman-teman. Biasanya lakban yang warna kuning itu sih lebih lengket, lebih merekat gitu ya dibandingkan lakban yang warna putih. Jadi syukur-syukurnya ini tuh lumayan kokoh dan lumayan kuat sih teman-teman. Dan rencananya di sini tuh saya mau beresin pelepah pisang yang di samping rumah ya, karena itu udah layu-layu, udah masak dan udah berantakan sana sini gitu teman-teman. Sebenarnya udah lama banget ya saya pengen, beresin itu pelepah pisang, mau saya tebangin gitu yang nempel-nempel di seng. Tapi saya takut-takut gitu orangnya marah, tapi karena ini udah masak nggak apa-apa lah ya teman-teman, ini kan udah masak ya, udah jadi sampah juga kalau misalnya pun dibuang gini ya. Nah di sini tuh saya, sayat-sayat seperti ini ya teman-teman, tetap menggunakan pisau gitu tapi dengan jarak jauh. Kalau untuk menggunakan arit gitu nggak ada ya teman-teman, dari beberapa hari ini tuh saya nunggu tukang rumput itu yang sering ngerumput di sebelah rumah saya, tapi nggak pernah ketemu gitu kalau pas dia lagi ngerumput. Mungkin apa ya, berselisih di jalan kali atau dia pas lagi ngerumput saya lagi sibuk di rumah gitu jadi nggak nampak ya. Nah teman-teman ini tuh udah bisa diambil satu, dan saya rencananya mau pindah ke sini, ini tuh banyak banget ya sebenarnya berserakan seperti ini, jadi nggak enak gitu dilihat sama mata. Nah ini tuh saya berani ngambil ini karena kemarin abang-abang yang depan rumah saya ini, tetangga depan, dia juga habis, beresin pelepah pisang yang nyantol-nyantol gitu ya teman-teman di seng mereka, jadi ya udahlah saya inisiatif, nggak apa-apa rupanya ya kalau diambil gitu. Nah, ini tuh udah selesai ya teman-teman, cuman segini yang dapat. Tadi pisaunya itu patah ya, karena mungkin terlalu keras gitu ya tuh untuk pohonnya. Jadi ini tuh mau saya sisihkan dulu dan saya tempatkan di tong sampah. Nah, teman-teman, di sini tuh saya lanjut kegiatannya, mau nyangkul-nyangkul rumput dulu. Ini tuh di area sudut rumah gitu ya, atau di area dekat tong sampah ini gitu, tapi itu masih area tempat bunga-bunga saya gitu ya teman-teman. Jadi di situ tuh rumputnya lumayan subur gitu ya, nggak tahu kenapa, pokoknya memang rumput di area sini tuh lumayan cepat berkembang gitu ya. Mungkin karena itu rawa ya teman-teman, jadi ada sedikit air gitu langsung cepat gitu proses pertumbuhannya. Nah ini tuh saya mau beresin yang di dekat-dekat bunga ini aja ya, nggak perlu jauh-jauh sampai ke sana kemari, karena saya juga takut-takut sih sebenarnya teman-teman untuk beresin ini. Karena di sini tuh banyak banget ya pacat, jadi saya tuh yang di pinggir-pinggir sini aja saya beresin, yang penting nggak semak dan nggak mengganggu pertumbuhan si bunganya itu ya. Sebenarnya ini bunganya biasa aja ya teman-teman, tapi saya tuh senang banget lihatnya, karena dia tuh tumbuh dengan subur gitu ya. Dan sebenarnya bunga bayam-bayam ini tuh lebih subur kalau kita tanamnya itu di tanah seperti ini ya teman-teman, jadi pertumbuhannya lebih cepat berkembang. Nah, di sini tuh saya lanjutkan kegiatannya untuk menyapu teras ya teman-teman. Dia seperti biasa ya yang saya bilang kalau misalnya musim hujan, teras ini juga lumayan berpasir gitu ya. Atau karena motor-motor dari luar itu sampai ke teras ini meninggalkan jejak pasir. Jadi nyapunya itu hanya sampai lewat keramiknya itu aja. Nah, di sini juga tadi banyak runtuhan daun-daun kering ya yang habis saya babat tadi ya teman-teman.
Jadi ini tuh mau disapu dulu. Tapi sebelumnya itu saya di sini mau ngangkat bunga itu dulu ya satu persatu. Karena itu bunganya udah 2 hari ini nggak disiram. Karena kebetulan juga udah 2 hari ini teman-teman nggak hujan sama sekali dan lumayan panas. Jadi nanti kalau misalnya nggak disiram takutnya layu ya. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, nutrisi tanaman yang di dalam pot ini pasti terbatas gitu ya, nggak terpenuhi semua. Karena dia kan lebih bagus lagi kalau ditanam langsung di tanah gitu. Nah ini tuh saya tempatkan satu-satu seperti ini ya teman-teman. Dan untuk si keladi ini seperti yang pernah saya bilang itu lebih cepat kering dan lebih cepat gersang gitu ya untuk bagian tanahnya, nggak tahu kenapa. Mungkin lebih banyak nyerap air kali ya. Nah, untuk bunga gantungnya juga ini, kalau misalnya digantung seperti ini kan nggak pernah dapat, air hujan gitu ya teman-teman, dan ini juga mau saya siram sekaligus nanti. Dan setelah saya tempatkan, itu saya biarkan aja dulu ya, jadi di sini tuh untuk area bunga yang di teras tadi juga kan lumayan berpasir gitu ya teman-teman. Kan tadi itu letaknya bunga itu tepatnya itu di bawah jendela gitu ya, jadi lumayan berpasir, jadi ini tuh mau saya sapu dulu untuk area terasnya. Ini tuh berpasirnya itu entah kenapa ya teman-teman, padahal di daerah sini tuh tanahnya nggak terlalu berpasir. Tapi entah kenapa di area teras ini selalu berpasir, nggak musim hujan, nggak musim kemarau, selalu ada aja pasirnya. Dan untuk di depan pintu ini tuh lumayan juga ya, banyak rambut, terus banyak kotoran-kotoran gitu ya. Karena setiap kali saya nyapu kan buangnya di sini ya teman-teman. Jadi kalau itu wajar ya, itu kotor. Tapi yang saya heran itu di area teras yang di luar keramik itu ya. Kok selalu ada aja gitu ya pasirnya. Nah teman-teman, ini tuh nyapunya udah selesai. Saya lanjut untuk beresin tanaman. Ini tuh tanaman yang di sini ini mau saya pindah-pindahkan dulu ya, mana tahu nanti kalau hujan agar terkena air hujan gitu. Apalagi si keladi ini kan, jadi ini tuh saya taruh di pinggir yang terkena air hujan. Walaupun nggak terkena langsung gitu, tapi setidaknya terkena rembesan-rembesan gitu ya teman-teman. Dan untuk bunga sosor bebek ini itu lumayan apa ya, lumayan ringkih gitu ya, gitu dia nggak langsung melewat sana sini gitu. Mungkin ini harus dipindahkan gitu ya teman-teman, nggak bisa dalam satu pot itu barengan gitu ya, rame-rame gitu. Jadi mungkin harus bisa dipindahkan satu-satu agar nanti dia lebih kokoh gitu ya. Nah ini tuh mau saya tata ulang dulu seperti ini ya teman-teman. Dan kebetulan ini juga potnya udah banyak yang kosong karena busuk gitu ya tanamannya. Kemarin itu pot yang paling di pinggir ini yang warna putih itu tuh tanamannya seperti lidah mertua gitu ya. Dan cantik sih sebenarnya teman-teman. Tapi kemarin itu saya tempatkan di dalam rumah, jadi entah kenapa gitu ya, busuk tanamannya. Tapi memang pernah sih saya dengar katanya kalau untuk lidah mertua itu ditempatkan di tempat panas salah, kalau misalnya ditempatkan di tempat dingin juga nggak terkena matahari juga salah, katanya gitu sih. Jadi wajar aja kalau misalnya dia busuk ya kan. Nah di sini tuh saya lanjutkan kegiatannya untuk menyapu halaman ya teman-teman. Ini tuh saya sapu-sapu seperti ini. Dan yang saya sapu-sapu ini sebagian ada tuh sampah jajanan-jajanan anak-anak, kemudian itu juga bekas rumput yang baru dicangkol tadi, yang baru dicabut. Jadi itu tuh nggak semuanya tersapu bersih gitu ya. Nah, lanjut kegiatannya di sini tuh langsung aja saya siram si tanamannya ini, dan ini tuh sudah berkisar jam 11-an gitu ya teman-teman. Sebenarnya udah cukup siang gitu ya untuk nyiram tanaman ini, tapi apa boleh buat daripada nggak sama sekali ya. Kadang-kadang kan kita tuh mood-nya ada kumat-kumatnya gitu, kadang ya bagus, langsung aja gercep gitu ya teman-teman. Ya kadang mood-nya itu lagi malas, atau tadinya itu niatnya nggak ada untuk beresin ini gitu kan. Ya udah deh pas lagi ada niat langsung dikerjakan aja. Jadi kalau pas lagi mood-nya itu nggak bagus, nggak usah dipaksakan gitu ya kan teman-teman. Dan kalaupun misalnya nggak saya siram untuk bagian bunga bayam-bayam itu cepet banget ya layunya dan juga bunga keladinya itu, mungkin karena mereka itu ditanamnya di pot ya. Sebenarnya kan, apanya itu, bagusnya itu mereka itu ditanam langsung di tanah gitu ya teman-teman. Dan ini juga yang di depan rumah, tepatnya, ini saya siram sekaligus dan untuk bayam-bayaman yang saya tanam di tanah juga saya siram, agar pertumbuhannya lebih baik lagi ya dan nggak layu untuk nantinya.
Nah, teman-teman, untuk area luar rumah itu udah beres, belum tentu ya untuk dalamnya itu udah beres juga. Dari tadi itu saya belum ada beberes di area rumah ini ya teman-teman, karena dari tadi kan seperti yang saya bilang, saya tuh masih mager dan tiba-tiba itu moodnya bagus, langsung aja saya gercep gitu ya untuk beresin area luar. Nah, di sini tuh saya sebelum beberes di dalam, saya mau mengeluarkan motor dulu ya. Dan ini motornya rencananya mau saya cagak dua agar nanti ngepelnya nggak terkendala di sini ya teman-teman, atau nyapunya juga. Nah, teman-teman, ini tuh motor kesayangan saya ya yang sudah menemani saya sejak dahulu gitu, sejak waktu masih saya kerja sampai punya anak dua. Ini tuh motornya baik banget sama saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini tuh motornya jarang banget menimbulkan masalah di jalan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk kuncinya saya gantungkan di tempat kunci yang ada gantungan sejadah ataupun mukenanya gitu. Terus untuk mainan anak-anak di sini tuh mau saya beresin dulu ya teman-teman karena mereka tadi habis main. Dan untuk sepedanya juga mau saya parkirkan di tempatnya dan biasanya tuh saya simpan di kamar sebelah gitu ya. Nah, teman-teman, di sini tuh lanjut aja lah saya langsung nyapu. Karena rumahnya ini lumayan berdebu gitu ya. Memang dari tadi pagi belum disapu, ya wajar aja ya teman-teman. Dan ini tuh ada seperti bubble-bubble gitu ya. Ini tuh kerjaan anak wedok saya. Tadi itu ini dia lagi merintilin, mesin cuci gitu loh teman-teman. Kan kalau kita beli mesin cuci pasti ada busanya itu atau gabusnya gitu ya. Jadi itu diperintil-perintilinnya sampai berserakan gitu. Saya sampai negor sih, "Itu untuk apa dikerjain seperti itu? Biar apa? Biar berantakan?" Gitu juga. Lanjut, di sini tuh saya langsung ngepel rumah teman-teman, karena ini rumahnya juga udah lumayan kotor, berjekat gitu, bekas-bekas es krim lengket sana sini, karena tadi kebetulan anak-anak itu juga habis makan es krim gitu ya. Jadi tetesan-tetesan es krim itu pastikan nggak enak gitu dipandang mata, dia harus dipel langsung, kalau misalnya nggak dipel nanti akan berjekat gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk ngepelnya itu saya udah dari kamar terlebih dahulu, lalu dari ruang depan atau ruang tamu gitu ya. Nanti terus sampai ke dapur dan yang terakhir itu saya ngepelnya di teras. Untuk terasnya ini juga ya teman-teman lumayan berdebu dan kalau misalnya untuk berjekat gitu atau apa enggak sih, ini hanya berdebu aja dan ada bekas-bekas sendal gitu ya, terus bekas-bekas pot bunga gitu. Jadi ini tuh mau saya pel sekalian agar lebih rapi dan lebih indah gitu dipandangnya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.